kelas 4. Apa kabarnya? Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Jumpa lagi bersama Bu Priska. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang menentukan jumlah besar sudut pada segitiga dan segi empat. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama. Kita akan menentukan jumlah besar sudut pada segitiga. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Bu Priska sudah sampaikan bahwasanya jumlah besar sudut pada bangun segitiga itu keseluruhannya adalah 180 derajat. Jadi ini diingat baik-baik ya. Jumlah besar sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Kita akan menghitung jumlah besar sudut pada segitiga jika diketahui jumlah sudut jumlah pada beberapa sudutnya. Oke, di sini ada 3 contoh. Kita akan mulai dari contoh yang pertama. Di sini ada segitiga siku-siku. Oke, pada segitiga siku-siku ada sudut A, sudut B, sudut C. Nah, yang akan kita cari adalah jumlah besar sudut pada sudut C, ya. Kenapa jumlah sudut C, Bu Priska? Sudut B-nya bagaimana? Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Sudut B ini sudah Bu Priska kasih tanda begini. Ini artinya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu jumlah besar sudutnya adalah 90 derajat, ya. Jadi untuk sudut siku-siku biasanya tidak dituliskan lagi 90 derajat. Jadi itu sudah kita ketahui secara otomatis. Jadi nanti kalau ketemu soal yang bentuknya seperti ini, sudut siku-siku, di sini tidak tertulis, berarti ini sudah langsung kita nanti otomatiskan 90 derajat. Oke. Sudut A di sini ada 60 derajat, maka yang akan kita cari di sini adalah sudut C. Caranya adalah 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B. Karena sudut A dan sudut B sudah diketahui jumlah besar sudutnya. Sama dengan 180 derajat dikurang sudut A berapa? Sudut A 60 derajat ditambah sudut B 90 derajat. Maka 180 derajat dikurang 60 ditambah 90 150 derajat. 180 dikurang 150 derajat sama dengan 30 derajat. Maka sudut C itu sama dengan 30 derajat. Oke, paham sampai di sini anak-anak? Kita akan masuk ke contoh kedua. Perhatikan di sini ada segitiga PQR. Segitiga PQR ini merupakan segitiga sama kaki. Kenapa segitiga sama kaki? Karena di sini ada tandanya ya, bahwasanya kedua sisinya sama panjang. Oke, segitiga sama kaki. Di sini kita akan mencari sudut R. Lagi-lagi, Bu Priska kok yang dicari sudut R? Sudut Q-nya bagaimana? Nah, salah satu ciri dari segitiga sama kaki ini adalah ya, dua sudutnya sama besar. Maka di sini kan sudah diketahui sudut P besarannya 65 derajat. Maka sudut Q itu sama besarnya dengan sudut P 65 derajat. Nah, maka yang kita cari di sini hanya sudut R saja. Caranya sama, 180 derajat dikurang ya, 65 derajat ditambah 65 derajat. 65 derajat ini sudut P dan sudut Q ya. Maka sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat. Sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat sama dengan 50 derajat. Maka sudut R di sini adalah 50 derajat. Ingat baik-baik nak ya, untuk segitiga sama kaki ya. Sekali lagi untuk segitiga sama kaki, ciri-cirinya adalah
dua sisinya sama panjang dan dua sudutnya sama besar. Maka ya, untuk sudut yang sama besar itu terletak pada sisi yang paling bawah ini. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kalau ketemu soal lain kali, kalau salah satu saja yang diketahui berarti entah Q saja atau P saja yang diketahui berarti jumlah sudutnya sama besar. Kita masuk ke contoh ketiga ya. Di sini ada segitiga sembarang. Segitiga S, T, U ya. Ada 3 titik sudut pada segitiga sembarang ini. Di sini sudut S jumlah sudutnya adalah 30 derajat. Sudut T besar sudutnya adalah 100 derajat. Maka yang akan kita cari adalah sudut U. Caranya sama saja. 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah 100 derajat. 30 derajat ini sudut S, 100 derajat ini sudut T ya. Maka sudut U sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat. Sudut U jumlah besarnya adalah 50 derajat. Oke. Paham sampai di sini anak-anak ya? Untuk mengukur jumlah besar sudut pada segitiga, sekali lagi jumlah keseluruhannya harus 180 derajat. Mau segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, jumlah keseluruhannya harus 180 derajat. Oke, kita akan lanjut ke contoh kedua. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke bagian B. Kita akan menghitung jumlah besar sudut pada segi 4. Nah, sebelum kita masuk ke pengerjaan ketiga contoh yang ada di papan tulis, perlu kita ketahui dulu bersama-sama jumlah besar sudut pada segi 4 itu jumlah keseluruhannya 360 derajat ya. Kalau segitiga tadi 180 derajat, kalau segi 4 360 derajat. Oke, kita akan masuk ke contoh pertama. Pada contoh pertama terdapat bangun segi belah ketupat. Terdapat bangun belah ketupat. Ada sudut K, L, M, N. Nah, di sini yang diketahui adalah hanya sudut K saja besarannya 35 derajat. Tapi jangan khawatir, ya anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa belah ketupat ini ya, dia memiliki dua jenis sudut. Sudut tumpul pada N dan L dan sudut lancip pada sudut K dan sudut M ya. Berarti kalau dia sudut K sudah diketahui 35 derajat, maka sudut M juga kita ketahui besaran sudutnya. Oke. Karena sudut K dan sudut M sama-sama sudut lancip. Maka di sini akan kita cari adalah sudut N dan sudut L. Oke, di sini kita tuliskan dulu 35 derajat ya. Sudut K 35 derajat sama seperti sudut M 35 derajat. Terus bagaimana caranya Bu Priska kita mencari sudut N dan sudut L? Caranya begini. Oke. Sudut N dulu. Sudut N dan sudut L. Oke. 360 derajat dikurang. Oke. Dikurang sudut K ditambah sudut M. Maka sama dengan 360 derajat dikurang, oke, 35 derajat ditambah 35 derajat. 360 derajat dikurang 35 ditambah 35 hasilnya adalah 70. Oke. 360 derajat dikurang 70 derajat hasilnya 290 derajat. Nah, ya. 290 derajat ini untuk sudut N dan sudut L, ya. Terus bagaimana untuk membagi jumlah sudut N dan sudut L? Karena
hanya 2 sudut saja, maka 290 ini, 290 derajat ini kita bagi 2 ya. Maka hasilnya adalah 145 derajat. Maka sudut N adalah 145 derajat dan sudut L adalah 145 derajat. Oke? Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Ini ada gambar bangun trapesium ya. Di sini kita akan mengukur besar sudut D ya. Ingat baik-baik, sudut A, sudut B, walaupun tidak dituliskan besar sudutnya, tapi kita sudah sama-sama tahu bahwasanya ini adalah sudut siku-siku yang besarannya 90 derajat. Nah, sedangkan sudut C 80 derajat. Maka untuk mencari sudut D sama dengan 360 derajat dikurang 90 derajat sudut A ditambah 90 derajat sudut B ditambah 80 derajat sudut C. Oke. Sudut D sama dengan 360 derajat dikurang 90 tambah 90 tambah 80, 260 derajat. Maka sudut D 360 derajat dikurangi 260 derajat, hasilnya adalah 100 derajat. Sudut D ini besarnya adalah 100 derajat. Sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Di sini ada bangun datar jajar genjang. Oke. Untuk jajar genjang, kita perlu ketahui dulu pertama-tama sifat dari jajar genjang. Jajar genjang ini mempunyai sifat sudut yang berhadapan itu besar sudutnya sama dan sisi yang sejajar itu panjang sisinya sama. Sekali lagi, sudut yang berhadapan jumlah sudut besar sudutnya itu sama dan sisi yang sejajar itu panjang sisinya sama. Oke, baik anak-anak. Sekarang di sini yang diketahui hanya sudut P besarannya 85 derajat. Bu Priska tadi sudah katakan bahwasanya sudut yang berhadapan itu sama besar, ya. Sudut P berhadapan dengan sudut R. Maka sudut R ini sama besarannya 85 derajat. Maka yang akan kita cari di sini adalah sudut S dan sudut Q. Ya. Caranya sama seperti contoh nomor 1 tadi. Sudut S dan sudut Q sama dengan 360 derajat dikurang 85 derajat ditambah 85 derajat. Oke. Ini dari sudut P dan sudut R. Maka 360 derajat dikurang 170 derajat. Hasilnya adalah 190 derajat. Oke. 190 derajat ini untuk dua sudut, ya. Untuk dua sudut S dan Q. Maka untuk membagi berapa besar sudut S dan Q, 190 derajat ini kita bagi 2. 190 derajat dibagi 2. Hasilnya adalah 95. Oke. Maka sudut S adalah 95 derajat dan sudut Q adalah 95 derajat. Bagaimana anak-anak? Paham sampai di sini? Ya. Jadi perlu diingat sekali lagi bahwasanya jumlah besar pada segi 4, jumlah besar sudut pada segi 4 itu total keseluruhannya adalah 360 derajat, ya. Nah, kalian akan diberikan nanti PR yang seperti ini. Ditonton video ini supaya kalian mengerti dan dibaca lagi nanti materi dan catatan yang akan Bu Priska berikan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat dan selalu semangat. Terima kasih.